Selamat datang di TDO Empire. Kami menghadirkan kisah sejarah dari peradaban kuno hingga dunia modern, dari kejayaan Nusantara hingga sejarah Islam di Indonesia dan dunia. Temukan fakta-fakta menarik dan misteri masa lalu dalam setiap video kami. Gus Dur adalah seorang ulama besar, tokoh bangsa dan Presiden Indonesia keempat. Bukan hanya dikenal karena kecerdasannya, tetapi juga karomah yang menyertainya. Banyak kisah luar biasa tentang beliau yang sulit dijelaskan dengan logika. Dari peristiwa gaib, hingga kejadian-kejadian yang membuat orang terheran-heran. Kisah-kisah ini bukan sekedar legenda, tetapi diceritakan oleh orang-orang yang mengalaminya sendiri. Dalam video ini, kita akan mengupas lebih dalam 10 kisah karomah Gus Dur yang akan membuat kita semakin kagum dengan sosok beliau. Pastikan Anda menonton hingga akhir, karena kisah terakhir adalah yang paling menggetarkan hati. Tetapi sebelum itu silahkan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. 1. Melihat yang gaib. Gus Dur dikenal memiliki kemampuan melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Salah satu kisah yang sering diceritakan adalah ketika beliau menghadiri suatu acara keagamaan di sebuah pesantren. Saat para kiai dan santri duduk bersama, tiba-tiba Gus Dur tersenyum dan berkata, "Lihat tuh, ada wali Allah yang datang." Semua orang di sekelilingnya saling berpandangan, karena mereka tidak melihat siapapun selain yang hadir di ruangan itu. Kejadian serupa juga terjadi ketika Gus Dur menghadiri haul seorang wali di Jawa Timur. Dalam sambutannya, beliau mengatakan bahwa wali tersebut hadir dan mendengarkan doa-doa yang dibacakan. Seketika suasana menjadi hening, beberapa kiai yang hadir hanya bisa tersenyum dan mengangguk, seolah memahami apa yang terjadi. Kemampuan Gus Dur melihat yang gaib ini bukan hanya diceritakan oleh 1 atau 2 orang, tetapi oleh banyak orang yang pernah berinteraksi langsung dengannya. 2. Mengetahui kematian sebelum terjadi. Sebuah kisah yang cukup menggetarkan hati terjadi ketika Gus Dur mengunjungi seorang sahabatnya yang sedang membangun rumah baru. Dengan santai, beliau berkata, "Kamu nggak perlu bangun rumah, karena sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah." Sahabatnya hanya tertawa, menganggap ucapan Gus Dur sebagai candaan. Namun, beberapa minggu kemudian, sahabatnya benar-benar meninggal dunia sebelum sempat menempati rumah barunya. Kejadian serupa terjadi ketika seorang tokoh NU yang sedang sakit parah dijenguk oleh Gus Dur. Dalam kunjungannya, Gus Dur hanya diam dan sesekali tersenyum. Setelah keluar dari ruangan, beliau berkata kepada santri yang menemani, "Beliau sebentar lagi akan berpulang, bersiaplah." Benar saja, beberapa hari setelah kunjungan itu, tokoh NU tersebut wafat. Ini menunjukkan bahwa Gus Dur memiliki firasat yang sangat tajam terhadap kehidupan dan kematian seseorang. Seolah-olah beliau bisa melihat takdir yang sudah tertulis untuk setiap orang. 3. Mengetahui keadaan orang dari jauh. Kemampuan Gus Dur untuk mengetahui keadaan seseorang dari jauh seringkali membuat banyak orang terkejut. Salah satu kisah yang terkenal terjadi pada seorang santri yang sedang mengalami musibah besar. Ia baru saja kehilangan anggota keluarganya dan merasa sangat terpukul. Di tengah kesedihannya, tiba-tiba ponselnya berdering. Saat ia mengangkat telepon, suara di seberang berkata, "Kamu baik-baik saja?" Itu adalah suara Gus Dur. Santri itu terkejut karena ia belum memberitahu siapapun tentang musibah yang menimpanya. Dengan suara lirih, ia menjawab, "Saya sedang berusaha tabah, Gus." Tanpa banyak bicara, Gus Dur memberi nasihat singkat yang membuat santri itu merasa lebih tenang dan ikhlas menerima takdir. Kejadian ini bukan yang pertama kali. Banyak orang yang mengalami hal serupa, seolah-olah Gus Dur memiliki radar untuk mengetahui kondisi orang-orang yang dekat dengannya, meskipun mereka berada jauh di tempat lain. 4. Selamat dari upaya pembunuhan. Sebagai seorang tokoh besar, Gus Dur tentu memiliki banyak tantangan, termasuk ancaman terhadap keselamatannya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pernah ada rencana untuk mencelakakan beliau ketika menjabat sebagai presiden. Namun, anehnya, setiap upaya tersebut selalu gagal. Ada yang mengatakan bahwa mereka yang berniat jahat tiba-tiba mengalami kejadian aneh, seperti mengalami mimpi buruk, sakit mendadak,
atau bahkan kehilangan keberanian untuk melanjutkan niat buruk mereka. Dalam salah satu perjalanan keluar kota, konvoi kendaraan Gus Dur dikabarkan melewati jalur yang berbahaya. Namun, entah bagaimana, mobil yang ditumpangi Gus Dur justru mengambil jalur yang berbeda dari rencana awal, menghindari bahaya yang mengintai. Beberapa orang meyakini bahwa ada perlindungan khusus dari Allah bagi Gus Dur, yang menjadikannya selalu selamat dari berbagai ancaman. 5. Menyembuhkan orang sakit dengan cara unik. Banyak kisah yang menceritakan bagaimana orang-orang sembuh setelah bertemu atau mendapat doa dari Gus Dur. Salah satunya adalah seorang kiai yang menderita penyakit kronis. Saat bertemu dengan Gus Dur, beliau hanya berkata, "Santai saja, nanti juga sembuh sendiri." Tak lama setelah itu, tanpa pengobatan medis yang berarti, penyakitnya benar-benar sembuh. Ada juga seorang ibu yang datang kepada Gus Dur, mengeluhkan penyakit anaknya yang tidak kunjung sembuh. Dengan santai, Gus Dur hanya memberinya segelas air putih dan meminta si ibu untuk memberikannya kepada anaknya. Ajaibnya, setelah meminum air itu, anaknya mulai membaik dan akhirnya sembuh total. 6. Bertemu dengan wali yang sudah wafat. Salah satu kisah yang paling misterius tentang Gus Dur adalah kemampuannya bertemu dengan para wali Allah yang sudah lama wafat. Kejadian ini diceritakan oleh beberapa orang yang dekat dengan beliau, termasuk para santri dan kiai. Suatu ketika, Gus Dur menghadiri sebuah acara di makam salah satu wali besar di tanah Jawa. Saat orang-orang sedang khusyuk berdoa, Gus Dur tiba-tiba tersenyum dan mengangguk seolah sedang berbicara dengan seseorang. Setelah acara selesai, salah seorang santri memberanikan diri bertanya, "Gus, tadi ngobrol sama siapa?" Dengan santai, Gus Dur menjawab, "Ya sama yang punya makam ini. Beliau titip salam buat kalian semua dan bilang jangan lupa terus berdoa." Semua orang yang mendengar kisah ini terdiam, merinding. Apakah benar Gus Dur bisa berkomunikasi dengan para wali yang sudah wafat? Entahlah, tapi kisah seperti ini bukan hanya terjadi sekali atau dua kali. Mengetahui identitas orang yang belum pernah ditemui. Banyak orang yang mengisahkan pengalaman bertemu dengan Gus Dur tanpa harus memperkenalkan diri, karena beliau sudah tahu nama mereka lebih dulu. Salah satu kisah menarik datang dari seorang tamu yang ingin meminta nasihat kepada Gus Dur. Ketika tamu tersebut masuk dan hendak memperkenalkan diri, Gus Dur langsung berkata, "Sudah, saya tahu kamu siapa. Yang kamu hadapi sekarang berat, tapi jangan khawatir, nanti ada jalan keluarnya." Orang itu terkejut, karena bahkan sebelum ia sempat berbicara, Gus Dur sudah memahami apa yang sedang ia alami. Kejadian serupa juga dialami oleh banyak orang lain. Seolah-olah Gus Dur memiliki kemampuan membaca hati dan pikiran seseorang hanya dengan melihatnya. Karomah Gus Dur tidur saat rapat. Ada satu peristiwa unik yang menjadi bukti lain dari karomah Gus Dur. Beliau dikenal sering tertidur di tengah rapat-rapat penting, baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun yang mengejutkan, meskipun tertidur, beliau tetap bisa mengikuti jalannya diskusi dengan baik. Dalam sebuah rapat kabinet, para menteri sedang membahas sebuah kebijakan yang kompleks. Gus Dur terlihat tertidur selama beberapa menit, tetapi tiba-tiba beliau bangun dan langsung memberikan tanggapan yang sangat tepat dan relevan dengan pembahasan yang sedang berlangsung. Semua orang terkejut. Bagaimana mungkin seseorang yang tampak tertidur bisa memahami seluruh isi diskusi? Seorang sahabat dekatnya pernah bertanya, "Gus, kok bisa tidur tapi tetap tahu apa yang dibicarakan?" Gus Dur hanya tersenyum dan berkata, "Ya, saya mendengar lewat hati." Jawaban itu semakin menambah keyakinan banyak orang bahwa Gus Dur memang memiliki keistimewaan luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Mengetahui lokasi barang hilang. Ada banyak cerita tentang orang-orang yang kehilangan barang penting, lalu bertanya kepada Gus Dur, dan beliau bisa memberi petunjuk hingga barang tersebut ditemukan. Salah satunya adalah kisah seorang santri yang kehilangan kitab pentingnya. Sudah dicari kemana-mana, tetapi tidak ditemukan. Dengan wajah penuh harap, ia datang kepada Gus Dur dan meminta bantuan. Gus Dur hanya tersenyum dan berkata, "Nanti malam coba cari di bawah rak kayu di kamarmu." Santri itu sedikit bingung karena ia merasa sudah mencarinya di sana. Namun, saat pulang dan memeriksa ulang, ternyata kitab itu benar-benar ada di tempat yang disebutkan
Gus Dur. Bukan hanya barang kecil seperti kitab, bahkan ada juga cerita orang yang kehilangan kendaraan dan berhasil menemukannya setelah mendapat petunjuk dari Gus Dur. 10. Dihormati oleh orang dari berbagai agama dan keyakinan. Keistimewaan Gus Dur tidak hanya diakui oleh umat Islam, tetapi juga oleh penganut agama lain. Gus Dur memiliki pandangan yang luas dan penuh toleransi, sehingga banyak pemuka agama dari berbagai keyakinan sangat menghormati beliau. Dalam suatu pertemuan antaragama, seorang pemuka agama non-Muslim pernah berkata, "Setiap kali berdiskusi dengan Gus Dur, saya merasakan ketenangan. Seolah-olah saya sedang berbicara dengan seseorang yang benar-benar memahami esensi dari ajaran kasih sayang." Gus Dur juga seringkali menghadiri acara keagamaan dari berbagai agama tanpa ragu sedikit pun. Beliau selalu menekankan bahwa kemanusiaan lebih penting daripada sekadar perbedaan keyakinan. Itulah 10 kisah karomah Gus Dur yang masih dikenang hingga saat ini. Kisah-kisah ini menjadi bukti bahwa beliau bukan hanya seorang pemimpin besar, tetapi juga seorang tokoh yang memiliki keistimewaan luar biasa. Apakah Anda pernah mendengar kisah lain tentang Gus Dur? Atau mungkin Anda memiliki pengalaman pribadi yang berhubungan dengan sosok beliau? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.